Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa inna afdalal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan kita pada siang hari ini masuk pada bab minasyirki al-isti'adzatu bi ghairillah. Ya. Bab termasuk dari kesyirikan, yaitu al-isti'adzah bi ghairillah, minta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini bab yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Al-isti'adzah bi ghairillahi ta'ala syirkun fima la yaqdiru alaihi illallah ta'ala. Fama ma yaqdiru alaihi ahadun minan nasi fa innahu yajuz. Jadi sebelum beliau jelaskan tentang masalah al-isti'adzah bi ghairillah, beliau jelaskan dahulu isti'adzah bi ghairillah, minta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ini ada dua jenis. Ya. Minta tolong kepada selain Allah Subhanahu wa taala ini ada dua jenis. Yang pertama, minta tolong kepada selain Allah Subhanahu wa taala jika dia tidak mampu untuk melakukannya, maka ini syirik. Apa maksudnya jika dia tidak mampu untuk melakukannya? Jika dia tidak punya kemampuan untuk melakukan hal tersebut, maka ini bentuk kesyirikan. Contoh misalnya, kita minta tolong kepada orang lain agar tuh hujan diturunkan. Siapa yang mampu untuk menurunkan hujan? Ada yang mampu untuk menurunkan hujan? Ada enggak? Saya tanya sama antum, ada enggak di antara manusia yang mampu untuk menurunkan hujan? Enggak ada yang mampu. Maka tatkala kita minta tolong sama makhluk, minta tolong hujan diturunkan, maka ini syirik. Ya, ini bentuk kesyirikan. Adapun minta tolong atau minta perlindungan kepada yang manusia mampu untuk melakukannya, maka ini dibolehkan. Ya, ini dibolehkan. Contoh misalnya, sepeda motor antum rusak, antum minta tolong sama kawan antum, tolong perbaikin. Kira-kira bisa nggak manusia memperbaiki sepeda motor? Bisa nggak? Bisa. Ya, bagi yang punya keterampilan di situ, dia pasti bisa memperbaiki sepeda motor. Nah, manusia mampu untuk melakukan ini, maka boleh. Kita boleh minta tolong sama seseorang, kita boleh minta perlindungan sesama seseorang. Contoh yang lain misalnya, daerah kita diserang, misalnya terjadi pertikaian kelompok, terjadi pertikaian antara dua kelompok. Kelompok yang tinggal, ini daerah apa namanya? Hah? Enggak, maksudnya daerah tempat kecilnya, nama kecilnya. Seraya. Hah? Raya. Yang dekat dengan sini nama kecilnya apa? Pentaron. Ketaran. Ya. Raya tadi. Raya dengan Ketaran ternyata berselisih, cekcokan ini. Ya, gak cocokan. Akhirnya terjadilah pertikaian. Apa bahasanya? Kalau anak sekolah, tawuran. Nah, terjadilah tawuran. Kita takut di sini.
Nanti dia nyerang kita, orang-orang Ketaren nyerang kita. Kita minta perlindungan sama seseorang. Ada yang di tempat tinggal kita ini, ada yang dia cukup diseganin, bahkan diseganin sama orang Ketaren, diseganin sama orang sana. Ya. Kita minta perlindungan sama dia, Pak, tolonglah saya, Pak, saya nginap di tempat Anda, atau saya minta tolong perlindungan dari Anda. Boleh nggak seperti ini? Boleh nggak? Boleh, karena dia mampu untuk melindungi. Dia mampu untuk melindungi kita, artinya dia disegani oleh orang sana. Ini jangan diganggu orang ini. Kalian kalau menyerang orang sana silakan serang, tapi dia jangan diganggu. Yang seperti ini dibolehkan karena dia punya kemampuan. Tapi yang dia tidak akan mampu, yang manusia tidak akan mampu di sini, manusia tidak akan mampu untuk memberikan perlindungan, maka ini tidak dibolehkan. Ya, ini namanya syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sebelum dia bahas, dia kasih dulu kisi-kisinya. Ya, al-isti'adzah bi ghairillahi ta'ala syirkun fima la yaqdiru alaihi illallah. Syirik, minta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kesyirikan jika apa? Jika tidak ada yang bisa melindunginya kecuali hanya Allah. Jika tidak ada yang bisa melindunginya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Fa amma ma yaqdiru alaihi ahadun minan nasi fa innahu yajuz. Adapun jika manusia, ada salah seorang dari manusia yang mampu untuk memberikan perlindungan, artinya masih di bawah kadar kemampuan manusia, maka ini boleh. Ya, yang ini dibolehkan. Wa bina'un alaihi qala ba'du ahli ilmi inna hadza tabwib laisa 'alal itlaq. Nah, berdasarkan ini kata para ulama, kata sebagian para ulama, berdasarkan ini, maka bab yang dicantumkan di dalam kitab ini, bab minasyirki al-isti'adzatu bi ghairillahi ta'ala, bab yang dicantumkan ini sifatnya tidak mutlak. Ya, bab yang dicantumkan ini sifatnya tidak mutlak. Artinya tidak semua yang berlindung kepada selain Allah dikatakan syirik. Ya, tidak semua yang berlindung kepada selain Allah dikatakan syirik. Jika perlindungan tersebut tidak ada yang mampu melakukannya kecuali hanya Allah, dan kita minta kepada selain Allah, barulah dia jatuh syirik. Tapi jika kita minta perlindungan yang manusia di situ bisa mampu untuk melakukannya, dan kita minta kepada selain Allah, kita minta kepada manusia, maka ini tidak syirik. Paham? Baik. Contohnya yang kita maksud tadi, yang kita berikan contoh tadi. Misalnya ada tsunami, kita tinggal di tepi pantai. Bisa nggak kita minta tolong sama Pak RT? Bisa nggak? Pak, tsunami mau datang, ya. Tsunami, atau nggak usah tsunami lah. Di sini biasanya gunung berapi ada nggak di sini? Ada ya. Gunung meletus, ya. Antum tinggal di bawah kaki gunung Sibaya, kan begitu. Antum tinggalnya di situ. Terus antum minta perlindungan ke rumah Pak RT. Pak RT, ini gunung meletus. Saya mau minta perlindungan lah Pak. Saya tinggal di rumah Bapak. Ya. Bisa nggak dia melindungi antum? Sementara rumah antum sama rumah dia dekat, di bawah kaki gunung juga. Bisa nggak dia melindungi? Nggak bisa. Antum minta perlindungan sama dia di sini, maka ini syirik. Ya, karena apa? Ini sesuatu yang tidak akan mungkin bisa manusia melindunginya. Ya, hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa melindunginya. Tapi misalnya tatkala ada orang yang nyerang, ya, sementara dia tokoh masyarakat di situ, dia mampu, dia dihormatin oleh orang lain, dan dia bisa melindungi antum minta perlindungan sama dia, maka ini tidak dikatakan syirik. Ya, paham kan bedanya? Nah, ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itulah beliau mengatakan di sini bab yang dicantumkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, maka ini tidak mutlak. Kita harus pahami dulu, ya. Kata beliau ini tidaklah mutlak. Ya, tidak semua berlindung kepada selain Allah dikategorikan syirik. Ya. Jika manusia mampu untuk melakukannya, maka ini tidak bentuk syirik. Tapi jika manusia memang kadarnya memang gak ada kemampuan di situ, ini syirik. Ya. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Wa qad thabata an Abi Hurairah qala. Nah, dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis dari Abu Hurairah. Ya, dalilnya hadis dari Abu Hurairah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kecil ya suaranya?
kedengaran ini keras. Oh, berarti saya harus dekat ini. Baik. Baik. Dalilnya apa ikhwan fillah? Ya. Dalilnya hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi katakan, "Satakunu fitanun." Beliau katakan satakunu fitanun. Akan muncul nanti fitnah-fitnah. Ya, muncul nanti fitnah-fitnah. Fitnah di sini maksudnya apa? Fitnah di sini maksudnya al-qital bainal muslimin. Ya. Fitnah di sini maksudnya terjadi pertumpahan darah sesama kaum muslimin. Ya. Pertumpahan darah sesama kaum muslimin. Satakunu fitanun. Al-qa'idu fiha khairun minal qa'im. Wal qa'imu fiha khairun minal mashi. Wal mashiyu fiha khairun minas sa'i. Man tasharrafa laha tastashrifhu. Faman wajada minha malja' aw ma'adan falya'id bih. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, akan terjadi nanti fitnah-fitnah. Ya, akan terjadi fitnah-fitnah di mana orang yang duduk ini lebih baik daripada orang yang berdiri. Orang yang berdiri ini lebih baik daripada orang yang berjalan. Orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang berlari. Siapa yang mendapati fitnah ini, siapa yang menghadapi fitnah ini, tastashrifhu, hendaknya dia hindari. Kalau dia temukan fitnah ini, sebaiknya dia menghindar. Ya. Faman wajada minha malja'an aw ma'adan falya'id bih. Kalau dia temukan tempat perlindungan, tempat kembali atau tempat perlindungan, maka sebaiknya dia berlindung. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa maksud fitnah ini? Para ulama mengatakan maksudnya adalah al-qital bainal muslimin. Terjadinya pembunuhan, pertumpahan darah di antara kaum muslimin. Yaitu apa? Ketika terjadi masa-masa demonstrasi yang dilakukan oleh kelompok Khawarij di rumah Utsman bin Affan hingga menyebabkan darahnya Utsman bin Affan tertumpah. Demikian juga tatkala terjadinya perang Jamal dan perang Siffin. Ya, perang Jamal antara Ali bin Abi Thalib dengan pasukannya siapa? Pasukannya Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, yang dikenal dengan perang Jamal. Ya, di situ ada Thalhah, ada Zubair. Demikian juga ketika perang Siffin. Ini kan yang terjadi peperangan antara muslim dengan muslim. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kondisinya sudah seperti ini? Nabi bilang, yang duduk itu lebih baik daripada yang berdiri. Yang berdiri lebih baik daripada yang berlari. Yang berjalan lebih baik daripada yang berlari. Ya. Siapa yang menemukan tempat untuk berlindung, maka berlindunglah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Tidak usah ikut campur dalam masalah itu. Ketika terjadi pertikaian di kalangan kaum muslimin. Makanya banyak dulu para ulama-ulama salaf, banyak para sahabat, ketika terjadi perselisihan antara sebagian sahabat, mereka mencari tempat-tempat untuk berlindung. Artinya mereka menjauhi kota-kota. Mereka pergi ke desa-desa, mereka hidup di desa-desa tersebut, mereka menghindari kota. Agar apa? Agar tidak ikut dalam perselisihan di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini jalan keselamatan ketika terjadi perselisihan antara di kalangan kaum muslimin sendiri. Ya, artinya kita enggak ikut-ikutan di situ. Nah, ini dia ikhwan fillah. Yang menjadi dalilnya apa? Yang menjadi dalil dari bab kita tadi, yaitu bolehnya minta perlindungan kepada selain Allah dalam perkara-perkara yang manusia mampu di situ. Yang menjadi dalilnya adalah perkataan Nabi, "Faman wajada minha malja'an aw ma'adan falya'id bih." Nabi bilang, kalau engkau dapat tempat untuk berlindung, maka berlindunglah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu di dalilnya, ya. Itu syahid dari bab yang kita bahas ini. Nah, ini dia ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Al-isti'adah arrafaha Ibnu Katsir. Ya. Al-Imam Ibnu Katsir beliau memberikan definisi tentang isti'adah ini. Beliau katakan, al-iltija'u ila Allah Ta'ala wal iltisaqu bi janabihi min syarri kulli dzi syarrin. Beliau katakan, isti'adah ini adalah iltija kepada Allah Subhanahu wa taala, ya luju
artinya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, wa al-iltisaq, ya. Ya sama maknanya kembali, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan orang-orang yang memiliki kejahatan. Ini dia maksud dari al-isti'adah. Artinya memang minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Asyaitanu syarrun, ya, syarrun mahattun. Syaitan ini adalah kejelekan, mahattun artinya murni, ya, murni kejelekan. Bi'tibari dzatihi, jika dipandang dari zatnya, ya, dari syaitannya itu, maka syaitan itu buruk, ya. Syaitan itu buruk jika dilihat dari syaitannya itu sendiri. Namun bi'tibari al-hikmah allati khuliqa li ajliha fa huwa khairun. Tapi jika dilihat dari hikmahnya, kenapa syaitan itu diciptakan, maka ini baik, ya. Kenapa syaitan diciptakan, maka ini baik. Syaitannya sendiri itu buruk, ya. Syaitannya sendiri itu buruk. Tapi jika dilihat dari hikmah kenapa syaitan itu diciptakan, maka ini baik bagi kaum muslimin. Kenapa baiknya? Ya, fa inna syaitan la ya'mur illa bisyarr, lakin ma'rifatul muslim li syarr an tariqi kaidi syaitan khairun lil muslim. Karena syaitan itu dia tidak menyuruh, tidak membawa manusia, tidak mengajak manusia kecuali apa? Syaitan tidaklah mengajak manusia kecuali kepada apa? Kepada keburukan. Betul enggak? Ada enggak syaitan ngajak kepada kebaikan? Enggak ada. Tidaklah syaitan ngajak manusia kecuali kepada keburukan. Ya. Maka syaitan itu buruk. Tapi hikmahnya dia baik bagi kaum muslimin. Nah, tatkala manusia tahu, tatkala seorang muslim tahu syaitan itu mengajak kepada keburukan dan dia tahu bagaimana syaitan melakukan keburukan, maka dia berusaha untuk menghindari keburukan tersebut, maka ini baik bagi muslim itu, ya, baik bagi muslim tersebut. Antara kikai di syaitan khairun lil muslim. Dia tahu syaitan itu membawa keburukan sehingga dia hindari, maka ini baik bagi seorang muslim. Nah ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah karena dia tahu syaitan buruk, dia akhirnya meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya. Apa dalilnya? Kalau kita disuruh untuk minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan di banyak tempat di dalam ayat, di antaranya surah Al-Falaq ayat 1 sama 2 Allah katakan, "Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq." Katakanlah ya Allah, aku berlindung kepada Rabb Al-Falaq, Rabb Falaq, ya. Min syarri ma khalaq, dari kejelekan apa yang dia ciptakan. Ya, dari kejelekan makhluk-makhluk yang Allah Subhanahu wa taala dia ciptakan. Kita disuruh oleh Allah untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga surah Al-Mu'minun. Allah katakan wa qur rabbi a'udzubika min hamazati syaitan, min hamazati syayatin. Katakanlah wahai Muhammad, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan syaitan, dari rayuan-rayuan syaitan. Wa a'udzubika rabbi an yahdurun, dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari hadirnya mereka, ya, dari hadirnya para syaitan-syaitan ini. Nah ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi banyak ayat yang menyuruh kita untuk berlindung kepada Allah dari apa? Dari syaitan. Nah, syaitannya sendiri itu buruk, tapi dilihat dari hikmah syaitan itu diciptakan, maka ini baik bagi siapa? Bagi muslim. Sama tentang masalah takdir. Takdir itu ada baik dan buruknya atau semua baik? Saya tanya sama antum. Takdir baik dan buruk atau semua takdir itu baik? Hah, saya tanya sama antum. Ayo, ada yang tahu nggak? Pelajaran anak SD nih, waktu kita kecil. Nah, takdir itu ada yang baik dan ada yang buruk. Gimana kalau seandainya saya katakan takdir itu baik semua, nggak ada yang buruk? Gimana? Benar nggak? Salah? Kalau begitu gimana dengan ini tadi? Syaitan itu buruk, tapi dengan adanya syaitan itu baik. Dengan adanya syaitan itu baik.
Artinya apa? Dipandang dari hikmah diciptakan syaitan, maka syaitan baik bagi siapa? Bagi kaum muslimin. Tapi syaitannya itu sendiri itu buruk bagi siapa? Bagi kaum muslimin. Syaitannya itu sendiri, syaitan buruk bagi kaum muslimin. Tapi dilihat dari hikmah diciptakan syaitan, maka syaitan baik bagi siapa? Kaum muslimin. Kenapa? Karena mereka tahu syaitan buruk, sehingga mereka menghindari syaitan, dan ini baik bagi siapa? Kaum muslimin. Maka demikian juga takdir. Takdir ada baik dan ada buruk. Ya, takdir ada baik dan ada buruk. Tapi ini dipandang dari sisi siapa? Ini dipandang dari sisi yang ditakdirkan. Siapa itu? Manusianya. Dari sisi manusianya, takdir itu ada baik dan ada buruk. Ada orang ketabrak. Ya, ketika antum jalan keluar misalnya, begitu selesai sholat duhur, antum jalan, tiba-tiba ada orang main handphone, ketabrak. Dia main handphone, ternyata dia buka video-video yang gak benar. Ternyata di jalan ditabrak mobil, meninggal. Ya. Ini buruk gak takdirnya? Takdir buruk. Bagi siapa? Bagi dia. Bagi yang lain belum tentu buruk. Bahkan bisa jadi bagi yang lain takdir baik sama dia. Kenapa? Bisa saja gara-gara dia orang dapat hidayah. Misalnya siapa? Adiknya atau saudaranya yang dia sama-sama hobi dengan itu. Sama-sama hobi nengok apa? Nengok video yang gak benar di handphonenya. Tiba-tiba dia dapat kabar saudaranya meninggal pas lagi nonton yang gak benar. Lagi nonton yang gak benar. Tiba-tiba dapat kabar gitu. Dan dia meninggal waktu kejadian tersebut. Wah, gimana kalau saya nanti ya? Kalau saya seperti itu, wah, bahaya. Saya bisa langsung masuk ke dalam neraka, kan begitu pikirannya seperti itu. Hingga akhirnya apa? Hingga akhirnya dia pun taubat kepada Allah Subhanahu wa taala gara-gara si kawannya meninggal ketika melihat video yang tidak benar. Baik gak bagi dia? Baik gak takdir itu bagi dia? Baik bagi dia. Tapi bagi yang meninggal, buruk. Makanya di sini ikhwan fillah dinisbahkan dengan makhluknya, ada yang baik dan ada yang buruk. Tapi dinisbahkan dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang buruk. Semua baik. Kenapa? Karena takdir Allah adalah ciptaan Allah, perbuatan Allah. Semua perbuatan Allah tidak ada yang baik, tidak ada yang buruk. Semua baik. Karena perbuatan Allah adalah termasuk sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita nggak boleh mengatakan sifat Allah itu buruk. Sifat Allah itu adalah mulia. Asma'u al-husna, asma'uhu husna, sifatuhu ulia. Nama-nama Allah itu indah. Sifat-sifatnya mulia. Dan perbuatan Allah ini adalah sifatnya Allah. Kehendak Allah ini adalah sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan di dalam banyak ayat, ya, wallahu yaf'alu ma yasha. Allah melakukan apa saja yang dia kehendaki. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala katakan kepada kita di dalam ayat, yaitu wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang ciptakan kalian, Allah ciptakan wujud kalian, fisik kalian, dan Allah juga ciptakan apa yang kalian kerjakan. Jadi apa yang kita lakukan ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang itu ketabrak, itu kan perbuatan dia kan? Dia jalan ke sana kemari akhirnya ketabrak. Itu juga merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka semua ciptaan Allah tidak ada yang buruk. Karena dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham sampai di sini? Jadi takdir iya, ada baik dan ada buruk jika dinisbahkan kepada siapa? Kepada manusianya. Tapi jika dinisbahkan kepada Allah, semua takdir baik, karena itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjut. Syekh mengatakan, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya kita baru masuki perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau katakan apa? Beliau katakan ini yang isti'adah yang buruknya, ya. Ini isti'adah yang syiriknya. Ya, tadi kita sudah tahu berlindung kepada selain Allah ini ada dua jenis. Yang satu baik dan yang satu apa? Buruk. Yang satu dibolehkan, yang satu syirik, kan begitu. Nah, Syekh mengatakan ini yang jenis syiriknya. Syekh mengatakan
Qala al-muallif rahimahullah, penulis mengatakan, wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan sesungguhnya dulu, ya, maksudnya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada sekelompok laki-laki yang mereka dari kalangan manusia, mereka minta perlindungan kepada sekelompok laki-laki dari kalangan jin. Mereka minta perlindungan kepada jin. Fazaduhum rahaqa. Tidaklah mereka minta perlindungan tersebut, melainkan akan bertambah rahaqa, kesesatan mereka. Jadi semakin mereka minta perlindungan kepada jin, malah akan semakin sesat. Artinya apa? Dalam ayat ini menunjukkan minta perlindungan kepada jin hukumnya syirik. Ya, minta perlindungan kepada jin hukumnya syirik, karena Allah katakan ini akan menambah kesesatan mereka. Nah, ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Apa makna dari ya'udun di dalam ayat ini yang Allah katakan kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni? Sekelompok orang dari kalangan manusia mereka minta perlindungan dari sekelompok jin. Ya'udun, minta perlindungan. Makna ya'udun di sini adalah yaltaji'una ilaihim mimma yahdharunahu. Artinya mereka minta tolong, minta perlindungan, mereka kembali kepada sesuatu yang seharusnya mereka jauhi. Itu dia. Fal insan al-madhkurun fil ayati yalja'una ilal jin mimma yahdharun. Ayat manusia yang disebutkan di dalam ayat ini, mereka minta perlindungan kepada jin yang seharusnya mereka hindari. Maka ini bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ya, beliau mengatakan fazaduhum rahaqa ay khaufan, ya, wa abbara birrahqi li shiddatil khaufi alladhi yashmulul quluba wal abdan, wa hadhihi akibatul isti'adah bi ghairillahi ta'ala. Makna dari fazaduhum rahaqa artinya benar-benar takut, ya, benar-benar takut. Beliau Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan dengan kalimat ar-rahqu karena sangat takut sekali, yang meliputi takutnya hati dan takutnya badan. Takutnya hati dan takutnya badan. Artinya apa? Ya, artinya benar-benar takut. Ya, kita benar-benar takut. Takut ini kan ada yang orang itu takut hanya takut perasaan, kan begitu. Takutnya takut perasaan. Misalnya apa? Ada orang yang dia jalan di tempat yang gelap. Sebagian orang kan takut ini. Sebagian orang kan takut, tapi takutnya itu hanya takut di dalam masalah hatinya saja. Tubuhnya mungkin gak begitu takut. Kenapa? Ya mungkin dia takut ada setan, ada kuntilanak, ada yang lainnya. Yang merasa takut itu hanya perasaannya saja. Tapi ada yang takutnya itu semua, perasaannya ataupun apanya, ataupun tubuhnya. Misalnya dia ketemu, dia mandi-mandi di sungai, mandi-mandi di rawa-rawa, pas di tengah-tengah ketemu buaya. Ini takut gak semuanya dia? Nah, takut semuanya dia. Ya takut perasaannya, takut juga tubuhnya, kan begitu. Bisa diterkam sama buaya, kan begitu. Maka ikhwan fillah, beliau katakan di sini, ya, rahqun di sini, fazaduhum rahaqa. Ya, makna rahqun di sini itu takut yang luar biasa, sehingga membuat mereka menjadi takut yang luar biasa dan hingga akhirnya tersesat. Ya, takut tubuh mereka dan hati mereka, sehingga membuat mereka untuk tetap berlindung kepada dia. Ya. Syaitan manusia tersebut tetap berlindung kepada jinnya ini karena rasa takutnya. Kita bisa contohkan begini, ikhwan fillah. Ada orang, ya, dia datang di tempatnya itu ada seorang dukun yang terkenal. Dukun yang terkenal. Di mana dukunnya ini, dia mengatakan dia tidak segan-segan menghabisi nyawa orang kalau bersinggungan dengan dia. Tidak segan-segan, baik dengan cara disihir atau dengan cara didatangin langsung kemudian dihabisin. Ya. Orang yang tinggal di situ, kalau nggak bermasalah sama dia aman. Kalau nggak bermasalah sama dia aman.
Nah, kalau yang bermasalah sama dia, ini kan takutnya luar biasa. Kenapa? Karena dia sudah lihat setiap orang yang bermasalah dengan dukun ini pasti mati. Pasti mati. Hingga akhirnya apa? Karena saking takutnya dia akhirnya datang temui dukun itu, minta tolong, janganlah saya disihir, janganlah saya diguna-gunai, janganlah saya dibunuh dan yang lainnya. Dia menjadikan dukun ini sebagai tempat satu-satunya untuk minta perlindungan. Nah, ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini contoh sederhananya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Baik. Beliau mengatakan ikhwan fillah, qala al-muallif rahimahullahu taala. Ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala beliau berkata, an Khawlah binti Hakim qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Khawlah binti Hakim, dia berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nazala manzilan faqala a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq lam yadurruhu syai'un hatta yarhala min manzilihi dzalik. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang singgah di sebuah tempat, barang siapa yang singgah di sebuah tempat kemudian dia berkata, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk-makhluknya, maka tidak ada satupun yang akan memudaratkan dia sampai dia kembali ke rumahnya. Ya, barang siapa yang berdoa dengan doa seperti ini, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq, ketika kapan? Ketika dia misalnya jalan-jalan singgah di sebuah tempat. Ya, di mana saja dia jalan-jalan. Misalnya mungkin antum di sini. Antum jalan-jalan ke Medan. Antum singgah dulu kemana? Singgah dulu mungkin entah makan atau minum, singgah dulu di mana? Di sebelum Brastagi ini? Bukan di Penatapan. Taib lah, Penatapan lah. Antum singgah di Penatapan. Ya, singgah di situ. Antum baca doa ini. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Maka Nabi bilang, orang yang membaca doa ini ketika dia singgah di sebuah tempat, maka tidak ada satupun yang bisa memberikan dia mudarat. Ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang bisa memberi dia mudarat sampai dia pulang kembali ke rumahnya. Saya mau tanya sama antum ikhwan fillah. Ketika kita di jalan, yang bisa memberikan mudarat kepada kita itu kan banyak kan? Banyak enggak? Banyak enggak? Di antaranya ada apa? Ada manusia. Kita jalan di sebuah jalan, berhenti sehingga kan bisa saja ada orang yang nodong kita. Iya kan? Ada orang yang nodong kita. Atau bisa saja di jalan itu kita diganggu oleh binatang misalnya. Kalau di sini yalah nggak ada kan. Tapi kalau misalnya di tempat-tempat di pegunungan atau di hutan-hutan, kita kan bisa saja ketemu dengan binatang. Kan begitu. Kira-kira kalau ini masih bisa nggak kita minta perlindungan sama orang? Masih bisa nggak? Mungkin masih bisa kita minta perlindungan sama orang. Kalau kita singgah di sebuah tempat di mana di tempat itu rawan perampokan, kita masih bisa minta perlindungan sama orang. Demikian juga kalau ada binatang, kita masih bisa minta perlindungan dengan masuk ke dalam rumah orang. Tapi ada nggak di tengah-tengah jalan itu sesuatu yang bisa memudaratkan kita, orang nggak bisa melindunginya? Orang nggak bisa melindungi. Ada nggak? Ada nggak? Ada. Yaitu apa? Apa? Iya, bisa jadi kecelakaan, musibah. Kita nggak bisa dilindungi oleh orang di situ kalau seandainya kita mendapatkan musibah. Ada lagi selain itu, apa itu? Jin. Ada yang mampu melindungi antum kalau jin mengganggu antum? Ada nggak kita bisa bilang sama kawan kita, tolonglah saya sedang diganggu jin ini. Bisa nggak dia melindungi antum? Nggak bisa. Siapa yang melindungi? Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang bisa melindungi antum. Dengan cara apa? Dengan antum membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, antum membaca zikir-zikir ya, untuk menghindari gangguan-gangguan jin. Allah Subhanahu wa taala yang bisa melindungi antum. Maka di sini kata beliau, ya, ketika kita singgah di sebuah tempat, bacalah doa ini untuk minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ada sesuatu yang bisa memudaratkan kita. Kita tidak bisa minta kepada manusia kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala kita minta perlindungan yang dimana ini tidak ada yang bisa memberikan kecuali hanya Allah, kita minta perlindungan kepada manusia, maka kita bisa jatuh ke dalam syirik. Faham?
Nah ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Qala, penyarah mengatakan, dzakara ba'dul mufassirin. Ya. Sebagian ahli tafsir beliau berkata, annal musyrikin kanu idza nazalu wadiyan yaquluna na'udzu bi sayyidi hadzal wadi min sufaha'i qaumihi. Sebagian para mufassir mengatakan bahwa orang-orang musyrik di zaman dahulu, mereka ketika mereka turun ke lembah, artinya ketika mereka berjalan safar kemudian singgah di sebuah lembah, ya singgah di lembah, mereka berkata, apa yang mereka katakan? Kami berlindung kepada pemilik lembah ini dari kebodohan-kebodohan kaumnya. Ini yang mereka ucapkan. Artinya mereka minta perlindungan. Kami berlindung kepada pemilik lembah ini. Kalau tempat kita seperti apa? Misalnya ada orang jalan di tempat angker. Dia tahu ini tempat angker karena dia dengar cerita-cerita banyak-banyak dari orang. Akhirnya dia bilang apa? Permisi mbah. Kalimat-kalimat sering gak antum dengar yang seperti ini? Ya. Permisi mbah, permisi, pokoknya apa sajalah dia bilang. Permisi pak. Ini kesyirikan. Ini bentuk kesyirikan. Seolah-olah dia minta perlindungan kepada siapa? Kepada penunggu tempat itu. Ini sama seperti orang-orang dulu yang dia meminta kepada penghuni lembah. Na'udzu biha sahibi hadhil wadi, dia bilang. Aku berlindung kepada pemilik lembah ini. Ya, aku berlindung kepada pemilik lembah ini. Ya, kalau bahasa kitanya ya kulonun. Ya kulonun itu artinya. Iya. Permisi mbah gitu. Ketika dia tahu kalau tempat ini adalah tempat-tempat keramat, tempat-tempat kesyirikan, maka ini syirik. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, tidak boleh seperti ini. Ya. Banyak gak di daerah sini yang seperti itu? Banyak. Maka ini kesyirikan. Ya, ini gak boleh. Ya, kalau orang itu tahu ya, dia melakukan ini, maka ini telah jatuh ke dalam kesyirikan. Orang itu harus dijelaskan, ini tidak boleh, ini syirik. Ya. Dan dia harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka Nabi kasih kita tips, Nabi kasih kita cara bagaimana kita berlindung dari tempat-tempat seperti ini. Ketika kita memasuki sebuah tempat, kita tahu ini tempat angker ya, menurut kita karena dengar cerita-cerita dari orang ya. Biasanya kalau kalimat angker konotasinya apa? Konotasinya kan hantu dan yang lainnya, kan begitu. Ya mungkin dia akan menganggap ini tempat buruk lah, tempatnya ini nggak bagus. Ya bisa jadi karena memang banyak jin di situ yang mengganggu, atau memang manusianya bejat tinggal di situ. Maka bagaimana cara dia berlindung? Ya, Nabi ajarkan, a'udzubillah, ketika kita berada di tempat tersebut, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, a'udzubikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Nah, ini antum baca setiap antum safar, antum singgah di tempat-tempat mana saja, antum baca doa ini, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan Masya Allah luar biasa ini doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah? Ya. Ya nanti insyaallah akan kita jelaskan, ada satu doa lagi ya. Qauluhu kalimatillahi tammah. Qala Nawawi rahimahullah taala, kila ma'nahu al-kalimatul lati la yadkhulu fiha naqsun wala aibun. Ya, makna dari kalimat hadis Nabi ini, ya a'udzubillahi kalimatillahi tammah. Makna tammah ini kata Imam Nawawi artinya sesuatu yang memang benar-benar sempurna. Sesuatu yang memang benar-benar sempurna, yang tidak ada di dalamnya aib ataupun kurang. Tidak ada cacat di dalamnya. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu maha sempurna. Perlindungan Allah maha sempurna. Tidak ada satupun yang kurang. Antum kalau minta perlindungan sama orang, ada kurangnya enggak? Pasti ada kurangnya, confident. Misalnya apa? Ini misalnya kita minta perlindungan sama, ada keributan di tengah-tengah masyarakat, tawuran di tengah masyarakat. Kebetulan di tempat kita itu ada Kapolres yang tinggal di situ. Kita minta perlindungan sama Kapolres. Pak, saya minta perlindunganlah sama antum. Saya tinggal di tempat antum. Ya,
Mungkin dia bisa bantu, kita bisa berlindung ke tempat dia, tapi apakah perlindungannya sempurna? Enggak, karena bisa saja rumah dia itu menjadi sasaran tawuran, dan kita bisa saja akan kena dengan orang-orang yang tawuran tersebut. Jadi perlindungan manusia itu enggak ada yang sempurna, tapi perlindungan Allah Subhanahu wa taala ini maha sempurna. Ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah melindungi kita, tidak ada satu makhluk pun yang bisa menyakiti kita. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa menyakiti kita. Makanya ini kata Imam Nawawi, makna dari kalimat Allahi tammah artinya benar-benar sempurna. Ya, perlindungan Allah Subhanahu wa taala benar-benar sempurna yang tidak ada kurang dan tidak ada cacat. Wa qila an-nafi'atu syafiyah. Ada juga para ulama yang berpendapat maksudnya kalimatullahi tammah di sini, at-tammah maksudnya adalah an-nafi'atu syafiyah. Artinya yang benar-benar bermanfaat. Ya, tidak ada mudarat sedikit pun perlindungan tersebut. Ya, benar-benar bermanfaat. Karena ada yang modelnya perlindungan tapi mudarat sama kita. Apa contohnya? Apa contohnya? Ada yang tahu? Hah? Misalnya gini, ikhwan fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita lagi jalan safar, punya bekal, tapi di tengah jalan bekal kita habis. Wah, lapar luar biasa, lapar luar biasa. Terus di kejauhan kita lihat ada rumah. Wah, cocok ini sebagai tempat untuk berlindung, apalagi udah malam, ya sudah menjelang malam. Kita datangin rumah itu dan kita ketemu dengan pemilik rumah. Pak, saya mohonlah, saya bisa numpang nggak di sini, dan saya bisa mendapatkan makanan nggak di sini? Oh, silakan, silakan, silakan. Kamu dari mana? Dari jauh, Pak. Saya sedang merantau, saya sedang safar. Ya, silakan, silakan masuk. Waduh, kasiannya. Masuk, masuk. Ini kamar sudah untuk kamu. Silakan tidur. Kalau kamu lapar, ini makan, makan. Antum tidur, antum makan dengan lahap, antum kenyang. Besok paginya antum mau berangkat. Pak, terima kasih ya Pak. Saya sudah dipersilahkan untuk tinggal di sini 1 malam. Saya sudah makan. Sekarang saya mau berangkat. Oh ya, silahkan berangkat, tapi bayar dulu. Antum disuruh bayar. Mudarat nggak untuk antum di sini? Dapat bantuan antum, iya dapat bantuan, dapat perlindungan kan begitu. Alhamdulillah gitu. Tapi perlindungan itu, ya ada juga sengsaranya. Antum disuruh bayar. Tapi Allah Subhanahu wa taala semua perlindungannya tidak ada yang mudarat, semua bermanfaat. Ketika antum minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang yang melindungi kita, tapi ada imbas baliknya, kan begitu. Ya, perang antara dua negara, negara ini dengan negara ini, negara yang berada. Oh, sudah 12:30 ya. Zuhur jam berapa? 40 ya. Nah, sedikit lagi ya. Afwan, saya terlambat tadi. Misalnya kita contohkan tadi, ya, ada dua negara yang sedang perang. Negara ini berada di tengah-tengah, minta perlindungan dengan negara kuat, dengan negara yang sedang perang ini, ya. Saya minta perlindunganlah dari kalian, saya enggak ikut-ikutan, ya. Kalian silakanlah perang, tapi saya enggak ikut-ikutan ya. Tolong lindungi saya ya. Ya, katanya negara yang sedang perang ini, yang super powernya bilang, "Ya, kamu tidak akan kami serang, kamu kami lindungi." Ya. Setelah selesai perang, kemarin kan kamu minta perlindungan. Nah, sekarang kalau setiap kamu mau belanja ke negara saya, katanya. Jadi kamu tidak boleh belanja ke negara lain, ke negara saya. Jadi ada imbas baliknya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu, ikhwan fillah. Kalau antum minta perlindungan, Allah Subhanahu wa taala akan kasih perlindungan tersebut semuanya sama antum. Dan tidak ada yang kurang di situ. Ya, sempurna perlindungan Allah Subhanahu wa taala di sini, ya. Namun ikhwan fillah, kita ingatkan sekali lagi, ya. Jangan, ya, dan ini termasuk kesyirikan tatkala kita berada di sebuah tempat, ya, ingatkan saudara-saudara kita, kawan-kawan kita, biasanya dengan kalimat mbah ya, permisi mbah, permisi Pak, dan yang lain. Ini bentuk kesyirikan kepada Allah. Yu'awwidul Hasana wal Husaina bihima. Faqad thabata an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'awwidul Hasan wal Husain.
Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta perlindungan untuk Hasan dan Husain. Ya Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan di dalam sebuah hadis, ya. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Inna abakuma kana yu'awwida biha Ismail wa Ishaq. U'awwidu bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Ya. Nabi bilang sama Hasan dan Husain, Nabi bilang, sesungguhnya bapak kalian, maksudnya Nabi Ibrahim, dia bilang sesungguhnya dulu Nabi Ibrahim, dia minta perlindungan kepada Allah untuk Ismail dan Ishak, untuk anaknya. Dia minta perlindungan kepada Allah untuk Ismail dan Ishak. Maka aku, kata Nabi, aku minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat Allah yang sempurna. Aku minta perlindungan dari syaitan, ya, dari min kulli syaitanin wa hammah, dari syaitan dan hammah. Hammah ini binatang yang beracun, ya. Aku minta perlindungan kepada kalian, kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kalian dari syaitan dan dari binatang-binatang yang beracun. Wa min kulli ainin lamah, dan dari mata-mata yang busuk, mata yang hasad, mata yang dengki. Jadi ikhwan fillah, ini juga tips yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Ketika kapan? Ketika kita berada di sebuah tempat, ya baca doa ini, ya. Ataupun bahkan ketika kita berada di rumah kita, misalnya entah lagi tidur atau apapun itu, maka kita baca doa ini, ikhwan fillah, ya. Karena insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan perlindungan kepada kita. Ya, saya pernah, ikhwan fillah, ya, lihat sebuah video, ya, masya Allah luar biasa ini. Tapi wallahu taala alam apakah dia baca doa atau tidak, saya tidak tahu. Ya. Dia tidur, orang ini tidur, ada ular yang datang menggeliat-geliat mendekati dia. Ya. Ada ular yang datang menggeliat-geliat mendekati dia, sampai benar-benar dekat sama dia. Logikanya kan, kalau ada ular di situ dia lihat ada manusia, otomatis dia akan mengganggu kan, dia akan patuk ini manusia. Ya, dia akan patuk. Tapi ular tersebut dia hanya sekedar lewat dan dia tidak ganggu ini manusia yang sedang tidur. Dia tidak ganggu manusia yang sedang tidur, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Ini karena apa, ikhwan fillah? Allah Subhanahu wa taala masih melindungi dia. Nah, kita tidur di rumah, kita nggak tahu binatang apa yang lewat. Apalagi antum yang ada di sini kan begitu. Dekat dengan apa? Dekat dengan semak-semak belukar, ya. Dekat dengan semak-semak belukar. Jangankan di sini, di perkotaan saja, ya, banyak binatang-binatang yang masuk. Kemarin saya juga ada kajian dokter, ya, khusus dokter, profesor, ya, tapi khusus kajian di rumahnya untuk keluarganya saja. Dia pernah cerita sama saya, Ustadz, saya tinggal di komplek ini, Ustadz, ya, saya pernah dipatuk ular, katanya. Ular itu masuk ke dalam rumah. Ularnya kecil dan jenisnya kobra ini, tapi dia kecil, ya. Dia masih anakan, ya. Dia masuk ke dalam rumah dan dia masuk ke dalam sepatu saya. Masya Allah luar biasa, ya kan? Dia masuk ke dalam sepatu saya. Saya nggak tahu, saya ini mau berangkat kerja, mau berangkat ke USU, ya, dia prakteknya di USU, ya, dokternya ini. Dia juga ngajar gitu kan, dia profesor, seorang wanita. Saya pakai sepatu. Pas saya pakai, kok ada sesuatu yang mengganjil, katanya. Aneh rasanya. Kemudian tiba-tiba terasa sakit. Ya mungkin pas digigit gitu kan. Kok sakit? Akhirnya saya buka sepatu saya lihat kok ada bintik gitu. Saya minta tolong sama sopir saya. Coba lihat di sepatu itu kayak macam ada yang menggeliat-geliat, kayaknya ular itu. Akhirnya dibuka, dilempar sepatunya, itu ternyata ular. Ya, ular kecil. Tapi karena dia kecil, ya mungkin jenis racunnya juga nggak begitu besar, langsung berangkat ke rumah sakit, langsunglah dikasih obat anti racun, ya, dikasih obat anti racun. Lama itu sembuhnya katanya. Nah inilah Ustadz katanya, di perkotaan saja ternyata ada ular yang bisa masuk ke dalam rumah. Jadi ikhwan fillah, kita nggak tahu ketika kita tidur binatang apa yang lewat, kita nggak tahu. Kita nggak tahu, ikhwan fillah. Ya oleh karena itu, ya ketika antum mau tidur bacalah doa ini, ya, doa a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lamah. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Artinya kita di sini minta perlindungan kepada siapa? Kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ikhwan fillah,
afwan, mohon maaf kita cukupkan. Sebenarnya masih panjang di sini pembahasannya lagi. Ya, tentang ya, isti'adahnya manusia kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada beberapa jenis. Nanti insyaallah ini akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kita cukupkan sampai di sini dan kita ambil ada waktu sekitar 5 menit untuk sesi tanya jawab bagi antum yang mau bertanya. Naam.